Ya, data BPS menunjukkan bahwa per Februari 2020 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ini ada di level 4,9% pemirsa. Namun di tahun depan, Bappenas menyusun sasaran pembangunan nasional dengan kisaran tingkat pengangguran terbuka yaitu antara 7,7% hingga 9,1%. Ini menunjukkan adanya potensi lonjakan antara 2,8% hingga 4,2% pada tingkat pengangguran dibandingkan total angkatan kerja. Lalu apa saja yang bisa menjadi jurus mengatasi lonjakan pengangguran di Indonesia? Telah bergabung bersama kami melalui telekonferensi tenaga ahli utama Deputi 3 Bidang Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, ada Pak Edi Priyono, serta Ketua Komite Jaminan Sosial Apindo, ada Pak Suprayitno. Saya sapa dulu kedua narasumber saya. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Suprayitno. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ke Pak Edi, mungkin saya ingin tahu kondisi lapangan dulu seperti apa. Karena kita melihat data ini, data Bappenas menunjukkan 3,7 juta. Sementara data Kemenaker, ini ada 1,7 juta pekerja terdampak COVID-19. Dua data yang berbeda. Namun, seperti apa sesungguhnya kondisi di lapangan saat ini, Pak Suprayitno? Oke. Kalau menurut Apindo atau Kadin, yang terdampak itu sekitar 6 jutaan lebih. Karena kalau kita juga sudah konsolidasi data dengan Kemenaker, yang Kemenaker itu catatannya sekitar 3,05 itu per bulan Mei akhir. Lalu mari kita lihat dampak itu akan terasa sekali di klaim jaminan hari tua BPJS, yaitu JHT BPJS itu pelonjakannya sekitar 350% dari total biasanya. Dan ini yang terdampak secara buruh formal itu sekitar 3, sekian. Tapi yang tidak formal, kemudian sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah, itu ada sekitar 3-an. Jadi perhitungan Apindo itu sekitar 6,1 juta. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut data Apindo sendiri ada 6 juta lebih begitu ya. Artinya kalau kita lihat memang ini semakin masif, dan kalau kita lihat juga laporan ILO juga tren dan soal situasi pasar tenaga kerja ini juga agak mengkhawatirkan, terutama untuk pekerjaan penuh waktu atau 48 jam kerja dalam seminggu. Apindo melihatnya seperti apa? Apa yang akhirnya dilakukan oleh para pengusaha di lapangan saat ini untuk mengatasi persoalan krisis antara pandemi dan juga krisis ekonomi yang ada? Sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita itu aman dari segi kesehatan atau yang disebut dengan lockdown, tetapi ekonomi pasti akan tutup, atau istilahnya juga lock growth. Tapi kalau kemudian kita coba dengan new normal, kemudian ekonomi mulai growth, ini diperkirakan, dan kita juga diskusi dengan beberapa teman-teman, itu kemungkinan baru di kuartal terakhir di tahun 2020, ini kemungkinan ada beberapa gejala yang akan mulai baik. Tapi itu pun pertumbuhan secara nasional tidak akan lebih daripada 1%. Positif ya, tapi 0, sekian persen. Dan kemudian pemerintah diharapkan juga bagaimana reformasi tentang misalnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kemudian Omnibus Law, lalu kemudian juga beberapa insentif relaksasi yang sampai hari ini juga belum ada wujudnya. Insentif relaksasi yang sampai saat ini belum ada wujudnya. Di bagian mana, Pak? Karena banyak hal yang sudah digelontorkan juga oleh pemerintah soal stimulus, dana PEN, dan juga terutama untuk sektor korporasi dan juga grassroots, misalnya UMKM. Bagian mana yang betul-betul terdampak sekali yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan, khususnya pelaku usaha? Oke, kalau kita bicara insentif pajak, itu kan adalah merupakan satu proses bagi mereka masyarakat berpenghasilan rendah untuk tidak perlu bayar pajak. Jangankan digratisin, orang sekarang juga sektor ekonomi tidak tumbuh. Mereka yang seharusnya itu membayar pajak sekarang sudah ter-PHK. Jadi kalau seandainya orang itu ter-PHK itu masih mending karena dia masih dapat uang pesangon. Sekarang tidak, uang pesangon juga tidak, lalu kemudian mereka dirumahkan juga tidak. Statusnya masih karyawan, tetapi unpaid leave unlimited itu. Jadi kemudian kalau kita bicara relaksasi yang paling ditunggu oleh pengusaha hari ini itu adalah iuran BPJS tenaga kerja terkait dengan diskon mengenai jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu sejak sebelum Lebaran itu sudah diprogres, kemudian sudah masuk harmonisasi, sampai hari ini belum keluar. Menurut saya kalau kita bisa punya relaksasi untuk diskon 6-90%, kemudian dibayarkan nanti di 2021, itu mending. Jadi kalau kita punya karyawan yang sekarang masih produktif sekalipun, masih dibebani dengan iuran-iuran yang kemudian kapan kita mau ambilnya, itu menurut kami perhitungannya, kalau kami punya karyawan 10.000, itu 1 bulan kami harus membayar kira-kira sekitar 100 miliar untuk hanya membayar BPJS saja. Jadi kalau saya bicara sekarang cash is the king. Jadi saya tahan dulu kalau saya punya duit, tapi bagaimana sektor yang lain itu bisa tumbuh ketika korporasinya tumbuh. Jadi kalau tadi Mbak Sidra mengatakan bahwa sudah digelontorkan, itu untuk BUMN, untuk swasta menurut saya belum. Baik, oke, itu yang sangat dirasakan oleh para pengusaha. Saya ke Pak Edi untuk mengcounter dan juga mengkonfirmasi persoalan ini. Pak Edi, seperti apa sesungguhnya kebijakan yang sudah berjalan sampai saat ini? Karena sudah 4 bulan pandemi melanda Indonesia, sudah banyak sekali sektor-sektor yang sangat berteriak, kemudian PHK semakin melonjak, kemudian angka kemiskinan juga semakin menganga. Ya, apanya nih yang ditanyakan nih? Soal kebijakannya, Pak, kebijakan dan implementasi soal kemiskinan dan juga pengangguran di Indonesia sampai sejauh mana? Oke, kalau di bidang ketenagakerjaan sebenarnya tanggal 30 April tahun 2020 itu Presiden sudah memberikan arahan tentang 6 mitigasi untuk di sektor ketenagakerjaan. Yang pertama adalah stimulus untuk usaha yang tidak melakukan PHK. Kemudian yang kedua, perlindungan bagi pekerja formal. Yang ketiga, itu jaring pengaman sosial bagi pekerja informal. Yang keempat, kartu prakerja itu dialih fokuskan kepada korban PHK. Sebelumnya kan tidak begitu. Yang nomor 5 itu program padat karya tunai. Kemudian nomor 6 itu adalah perlindungan untuk pekerja migran. Nah, tetapi memang dari itu dari sisi desain ya. Kalau dari sisi implementasi, kemudian kita itu diwujudkan dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, desain besarnya begini. Jadi yang dikerjakan oleh pemerintah adalah dari 2 sisi. Dari sisi demand, dari sisi permintaan, dari sisi daya beli. Karena persoalan utama bisnis sekarang itu kan di daya beli. Contohnya beginilah yang paling gampang. Pariwisata itu menjadi lesu karena apa? Karena turis tidak datang. Itu yang paling gampang begini. Kemudian physical distancing membuat orang PSBB, membuat orang tidak keluar rumah, mengurangi belanja dan sebagainya. Ini sisi demand. Oleh karena itu, satu program penting pemerintah yaitu untuk perlindungan sosial dalam arti memperkuat daya beli. Kemudian yang sisanya itu adalah bagaimana insentif-insentif atau program diberikan untuk menggerakkan dunia usaha. Nah, ini macam-macam. Ada program yang adanya di kementerian lembaga, ada untuk UMKM, ada subsidi bunga dan sebagainya, ada penjaminan kredit, kemudian ada insentif usaha atau insentif pajak yang tadi dikritik oleh Pak Suprayitno karena itu tidak terlalu bermanfaat. Nah, perkembangan terbaru adalah akan segera diputuskan Pak Prayitno tentang yang tadi Bapak sebut. Jadi subsidi bagi pengusaha untuk iuran BPJS tenaga kerja ini sudah disusun sangat serius. Nanti kalau dalam waktu 2-3 minggu belum terrealisasi juga, nanti kita bareng-bareng kita tanyain karena bukan saya juga yang membuat kebijakan. Nah, itu dari sisi desain Pak Prayitno, Mbak Sidra ya. Jadi, nah tapi memang dalam pelaksanaan mungkin kan kita semua sudah tahu ya karena sudah tersebar di media dan secara formal juga pemerintah tidak menutup-nutupi bahwa dalam realisasinya ini ada beberapa kendala ya yang membuat tidak bisa secepat yang diinginkan. Yang tadi disebutkan misalnya pembiayaan korporasi. Per tanggal 22 Juli Pak Prayitno, saya harus sampaikan di sini itu realisasinya masih 0%. Termasuk yang tadi disebut Pak Suprayitno yang BUMN tadi itu belum ada Pak pencairan itu sampai 22 Juli ya. Nah, ini memang ada kendala. Kendalanya lebih banyak diregulasi sih. Karena kan meluncurkan dana yang dalam situasi tidak biasa itu kan perlu peraturan khusus karena pemerintah ini kan tidak hanya dituntut untuk menggelontorkan uang, tetapi kan juga ada yang ngawasi kan. Di satu sisi ingin cepat-cepat, tapi di sisi lain harus akuntabel dan sebagainya.
Untuk UMKM juga, UMKM itu dananya besar 123 triliun anggarannya, tetapi realisasinya juga baru sekitar 25,3% gitu ya. Nah yang insentif pajak ini memang realisasinya rendah dan itu sifatnya kan bukan pemerintah memberikan uang ya, tetapi keringanan untuk pemberian pajak ya. Nah yang pembiayaan korporasi, tapi ada kemajuan signifikan saya kira Mbak dan Pak Praitno. Hari ini kan pemerintah meluncurkan penjaminan ya, penjaminan kredit bagi korporasi, jadi yang non UKM ya, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan melalui PII ya, PT PII, Pembiayaan Infrastruktur Indonesia. Jadi itu double penjaminan, kurang lebih seperti itulah. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya ingin mengatakan begini, bahwa dari sisi desain itu sebenarnya kalau saya melihat sendiri sudah bagus ya. Kita bandingkan negara lain juga kurang lebih sama. Nah yang menjadi masalah kita memang diimplementasi itu kita harus akui. Juga masalah besarannya ya banyak yang mengkritik, tapi itu kan relatif ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kemampuan keuangan negara itu tidak terbatas. Ada batasnya kan, apalagi kan bagian besar anggaran itu dibiayai pakai utang. Itu kita nggak boleh lupakan. Baik, Pak Edi dan juga Pak Supraitno, nanti saya akan minta Pak Supraitno untuk menanggapi, tapi kita harus jeda sebentar terkait dengan data dan juga soal bagaimana akhirnya menghadapi jurus jitunya ke depan yang juga telah disampaikan Bappenas bahwa akan ada pelebaran gitu ya angka termasuk juga defisit APBN yang akan melebar 5,2% dari PDB. Sesaat lagi kami kembali.